Baiklah teman-teman sekalian, kita masuk kepada soal yang pertama, yaitu tentang limit kontinu, di mana soalnya yaitu fx terbagi menjadi x kuadrat tambah 1, lalu x kuadrat kurang x tambah 2. Nah, pada hal ini kita tandai ya, kalau misalnya dia adalah kurang, itu mengartikan bahwasannya ia adalah turunan kiri. Sedangkan apabila tandanya besar, maka itu kita sebut dengan turunan kanan, seperti materi yang telah saya jelaskan sebelumnya. Nah, teman-teman masih ingat kan soal ini, di mana rumusnya yaitu FA sama dengan limit FA fx kurang FA per x kurang A. Kita harus ingat ya rumus itu. Kita tandai dulu. Nah, kita masuk kepada turunan yang pertama, yaitu turunan kiri, di mana f aksen menuju kiri 1, limit x mendekati 1 ke arah kiri, fx kurang f a-nya tadi yaitu 1. Nah, kita masukin nih x kurang 1. Selanjutnya limit x menuju ke kiri ke arah 1, di mana x tambah 1 x kurang 1 Nah, seperti yang kita ketahui, fx-nya yaitu x kuadrat tambah 1 kurang f1 per x kuadrat kurang tambah 1. Baiklah teman-teman, agar teman-teman sendiri lebih mengerti tentang limit fungsi, saya akan membahas beberapa soalnya. Yang pertama yaitu fx terbagi menjadi x kuadrat tambah 1, di mana x kecil sama dengan 1. Lalu x kuadrat kurang x tambah 2, di mana x besar dari 2. Nah, seperti pelajaran yang sebelumnya yang telah saya jelaskan, apabila dia kecil sama dengan, itu kita sebut dengan turunan kiri. Dan sebaliknya, apabila dia besar, maka itu kita sebut dengan turunan kanan ya. Nah, masih ingat nggak rumus sebelumnya? Yaitu rumusnya FA sama dengan limit x mendekati A, di mana fx kurang FA per x kurang A. X kurang A. Teman-teman harus ingat ya rumus ini. Nah, kita masuk kepada soal jawaban yang pertama, yaitu turunan kiri, di mana rumusnya yaitu f aksen menuju kiri 1, limit x menuju kiri 1, fx f a-nya tadi yaitu 1, x kurang a-nya tadi 1, sama dengan kita ketahui fx-nya yaitu x kuadrat kurang 1. Nah, kita buat x kuadrat kurang 1 kurang x kuadrat kita ketahui fx-nya itu yaitu x kuadrat, makanya kita buat x kuadrat dan a-nya yaitu 1. Selanjutnya x kurang 1, lalu kita jabarkan menjadi limit x menuju kiri 1,
yaitu X tambah 1, X kurang 1 per X kurang 1. Nah, ini kan bisa kita coret nih, X1 dengan X1. Selanjutnya X tambah 1 limit X menuju kiri 1. Nah, kita dapat ini kan X nya kan di belakangnya sini 1, kita masukin dong. 1 tambah 1, kita dapatkan hasilnya yaitu 2. Oke. Pada turunan kanan, dimana rumusnya masih sama ya teman-teman, yaitu F menuju kanan 1 limit X menuju kanan 1 Fx kurang A-nya yaitu 1 kurang X kurang 1 sama dengan limit X menuju kanan 1 X pangkat 3 kurang 1 per X kurang 1. Kita jabarkan lagi X pangkat 3 nya kurang 1 itu menjadi limit X menuju kanan 1, yaitu X kuadrat kurang X tambah 1. Lalu selanjutnya kita masukkan X nya seperti yang tadi ya teman-teman, menjadi 1 kuadrat kurang 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, kita dapatkan kesimpulan bahwasannya F menuju kiri 1 terdiferensial atau sama dengan F menuju kanan 1 di X sama dengan 1. Oke. Masuk ke soal nomor 2, yaitu limit X tidak terhingga X kuadrat tambah X per X tambah 1, dimana limit X tidak terhingga kita buat X kuadrat per X kuadrat, kita pisahkan ya teman-teman. X per X kuadrat per X kuadrat samakan penyebut. Oke. Selanjutnya limit X mendekati X tidak terhingga sama dengan menjadi X tambah 1 per X per X per X tambah 1 per X kuadrat, maka menjadi 1 tambah 1 tidak terhingga hasilnya. Selanjutnya soal ketiga, di mana diketahui Fx sama dengan X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat kurang 45X kurang 6. Nah, yang ditanya tentukan nilai F aksen C apabila sama dengan 0. Baiklah, yang kita lakukan jawab yaitu kita naikkan kita kalikan ke belakang, ke depan menjadi 3 F aksen X sama dengan 3X kuadrat. Karena X-nya sudah berpindah 1, maka dia menjadi 3X kuadrat. Begitupun dengan ini dipindahkan menjadi 6, 2 kali 3, 6X kurang 45. Nah, karena ini tidak X, maka tidak terbaca ya. F aksen X sama dengan, nah selanjutnya kita kembali lagi seperti yang tadi, dimana ini kita letakkan ke depan, dikalikan ke depan menjadi 6X 6X ditambah 6, karena ini tidak ada X maka dia tidak terbaca, maka Fx C sama dengan 0. 6C tambah 6 sama dengan 0. C sama dengan min 6 per 6, min 6 dibagi 6 sama dengan min 1. Maka kita dapatkan kesimpulan bahwasanya nilai F aksen C sama dengan 0 apabila bernilai min 1. Lanjut kepada soal nomor 4, yaitu tentang turunan.
turunan. Nah, di mana diketahui bahwasanya fx sama dengan x per x kuadrat kurang 1. Kita buat diketahui, yaitu u-nya x, v-nya x kuadrat kurang 1. Nah, u aksen itu dibaca apabila dia ada x-nya, berarti in x itu 1. Lalu v aksen sama dengan, nah karena dia 2x menjadi 2x, karena dia dikalikan ke depan ya, menjadi nanti tuh 2x ya, 2x kurang 1. Nah, baru kita jawab nih. Ingat ya, untuk rumus pada turunan yaitu fx sama dengan u aksen dikali v kali u kali v aksen per v kuadrat. Harus diingat ya teman-teman rumusnya. Nah, kita masukin deh. Fx sama dengan u aksennya berapa? 1 dikali v x kuadrat kurang 1 dikurang u-nya berapa? U-nya 1 ya. U1 v aksennya 2x per v kuadrat. X kuadrat dikurang 1 kuadrat. Nah, selanjutnya kita kalikan nih ke dalam. Ini dikalikan ini, lalu dikalikan ini. Kita dapatkan x kuadrat dikurang 1 kurang 2x per x kuadrat kurang 1 kuadrat. Soal turunan yang terakhir yaitu x kurang 1 per x kurang 1 x tambah 1 per x kurang 1 kuadrat. Nah, kita jawab. Tentukan turunan ya pertanyaannya. Kita buat ketahui dulu. U-nya yaitu ini ya, x tambah 1, v-nya yang di bawah x kurang 1. U aksen seperti yang saya bilang tadi, hanya yang terbaca yang x berarti 1. Lalu v-nya juga x saja, berarti positif 1. Lalu kita lanjutkan pada rumus sebelumnya. Kita masukin langsung ya, f aksen x sama dengan yaitu u aksen dikali v kurang u kali v aksen per v kuadrat, dimana fx aksen u aksennya 1 dikali v x kurang 1 kurang u nya 1 kali v aksennya u nya x tambah 1, x tambah 1 dikali v aksennya yaitu 1 per v kuadratnya x kurang 1 kuadrat. Selanjutnya kita kalikan 1 dikali x, 1 dikali 1. Kita dapatkan x kurang 1 kurang min x x tambah 1 per x kurang 1 kuadrat. F aksen x kurang 1 ini dikalikan ke dalam menjadi min x tambah 1. Nah, kita dapatkan f aksen x ini kan bisa dicoret ya teman-teman, menjadi min 2 per x kurang 1 kuadrat. Nah, sekian dari video saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.